Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Udah baikan atau mungkin udah sembuh total ya? Ini kayaknya udah pada sembuh total ya. Biasanya banyak yang bertanya, berkomen di channel saya. Belakangan ini udah jarang. Sepertinya udah banyak yang sembuh total ya. Syukur alhamdulillah kalau udah sembuh. Nah, berhubung saya udah lama nggak bikin konten ya, jadi malam ini saya mau coba bikin konten lagi, masih berkaitan dengan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik juga, masih membahas seputar pola 3P ya, pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Nah, pada video saya yang awal dulu, yang pertama dulu ya, saya sudah membahas uh, pola makan ya, pola makan bagi penderita GERD dan anxiety ya. Yang belum nonton silahkan cek link di deskripsi. Khusus malam ini saya mau share tentang pola hidup, pengalaman saya membenahi pola hidup ketika saya mengalami yang namanya asam lambung atau GERD dan juga anxiety ya. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Ya teman-teman, seperti yang saya katakan di awal tadi, saya ingin membahas seputar pola hidup ya, pola hidup bagi penderita asam lambung atau GERD dan anxiety ya. Saya ingin share pengalaman saya benahi pola hidup ketika saya dulu mengalami sakit GERD dan anxiety. Nah, sebenarnya untuk pola hidup ini sederhana ya teman-teman. Bagaimana kita menjalani hidup sebagaimana mestinya, setiap hari ya, keseharian kita itu apa itu. Tapi dalam kasus ini, dalam sakit yang kita alami kita alami ini, banyak sekali pola-pola yang berantakan yang perlu kita benahi. Nah, jadi biar sederhana, saya akan sampaikan saja apa aktivitas saya dari pagi sampai pagi itu ya. Jadi pola hidup saya itu apa saja dulu ketika saya mengalami sakit ini ya. Jadi nanti biar mudah dipahami oleh teman-teman. Nah, yang pertama itu pola tidur. Nah, ini pola tidur. Kenapa pola tidur? Karena rata-rata sebagian besar penderita asam lambung dan anxiety itu mengalami yang namanya gangguan tidur ya. Rata-rata mengalami yang namanya gangguan tidur. Karena apa? Yang pertama, asam lambungnya masih tinggi. Yang kedua, karena cemasnya masih tinggi. Nah, ini yang paling sering. Ini yang perlu dibenahi. Nah, ini efeknya apa? Ini gangguan tidur. Efek gangguan tidur, yang susah tidur ini biasanya yang paling sering itu keliengan. Nah, ini yang masih suka keliengan parah ini biasanya masih pola tidurnya masih berantakan. Nggak apa-apa, karena memang ya seperti itu, asam lambungnya masih tinggi atau cemasnya masih tinggi. Kita mulai dari pertama dulu, apa nih penyebabnya kita nggak bisa tidur, asam lambung tinggi misalnya. Nah, dari pengalaman saya dulu ya, ketika asam lambungnya masih tinggi itu, saya nggak tahu bagaimana saya mau benahi pola tidur ya. Kayak saya nggak tahu, saya pokoknya setiap malam saya itu nggak bisa tidur. Sekali tidur baru 5 menit udah kebangun kambuh, serangan panik, jantung berdebar, sesak nafas, berkeringat gitu ya. Hampir tiap malam berbulan-bulan seperti itu ya. Saya sampai bingung, saya nggak tahu caranya. Nah, dan akhirnya saya pelan-pelan cari tahu informasi tentang yaitu pola 3P ya. Pola 3P saya mulai jalani. Khusus untuk pola tidur ini saya ada satu trik untuk supaya asam lambung kalian tidak naik di malam hari itu ya. Penyebabnya itu apa?
Nah, penyebabnya biasanya itu dari makanan, yang paling sering itu dari makanan. Jadi buat teman-teman, usahakan makan terakhir itu 2 jam sebelum kalian tidur. Misal kalian tidur jam 9, terakhir makan itu jam 7. Supaya apa? Supaya sisa makanan kalian itu sudah dicerna. Jadi begitu kalian tidur, asam lambung tidak naik gitu ya. Ya, awalnya saya dulu juga lakukan itu ya, tapi tetap saja naik-naik, tapi nggak apa-apa, harus dilakukan pelan-pelan secara rutin. Itu nanti lama-kelamaan asam lambungnya akan normal gitu ya. Jadi jangan kalian makan terus tidur ya, itu otomatis asam lambung naik gitu ya. Jadi ya itu pola makan, makan terakhir itu 2 jam lah, minimal 2 jam sebelum tidur kalian udah nggak makan lagi ya. Itu pelan-pelan kalian harus lakukan itu. Nah, yang kedua itu saya nggak bisa tidur karena cemas. Lambung udah baik kan nih, lambung udah baik kan, udah mendingan, udah bisa tidur, tapi kemudian itu muncul rasa cemas. Karena apa? Karena di awal saya nggak tahu itu apa anxiety, gangguan cemas, saya nggak tahu ya. Saya tahunya itu kan setelah berobat ke psikiater, saya kan baru tahu itu ya. Saya merasa cemas, saya nggak bisa tidur, takut mati lah, takut apalah. Dan ketika saya cemas, otomatis psikosomatiknya datang itu, gejala-gejala fisiknya datang, termasuk lambungnya kumat, otomatis jadi nggak bisa tidur, susah tidur itu ya. Caranya gimana ya, nggak tahu. So, saya awal dulu juga tahu gimana caranya untuk ngilangin cemas gitu ya. Ya kalau ada obat psikiater sih tinggal minum selesai, kalian tidur sampai pagi. Tapi saya komitmen dari awal untuk nggak minum obat, saya harus benahi pakai cara saya sendiri. Saya nggak mau bergantung sama obat gitu ya. Dan saya akhirnya menemukan salah satu cara supaya bisa tidur di malam hari ya. Caranya begini, coba kalian bikin tubuh kalian itu lelah ya, lelah di siang hari, bukan kecapean loh ya, lelah gitu ya. Kalian bisa melakukan hobi, kalian bisa melakukan kegiatan apapun itu yang bisa bikin badan kalian lelah ya. Olahraga ringan boleh juga itu ya. Saya juga praktekkan seperti itu. Saya coba nggak tidur siang gitu ya. Saya nggak tidur siang, pokoknya saya aktivitas lah, main lah, apalah, yang penting beraktivitas gitu ya. Nah, kalau malam hari itu saya badan udah capek. Nah, badan udah capek, otomatis mau seberapapun cemasnya kita, seberapapun cemasnya saya, itu kalah dengan rasa ngantuk saya ya. Kalah dengan rasa ngantuk saya. Akhirnya saya, oh memang seperti ini caranya ya. Banyak aktivitas. Jadi malam hari itu badan capek. Karena di awal dulu saya itu nggak ada aktivitas. Pokoknya siang hari itu tidur di rumah. Saya selama 6 bulan nggak keluar rumah itu ya. Nggak ada aktivitas, cuma tidur lah, apa, main HP ya. Karena kondisi fisiknya juga masih seperti itu. Akhirnya malam harinya juga cemas, nggak bisa tidur sampai pagi, keliengan parah. Siangnya baru bisa tidur, jadi berantakan, bener-bener berantakan ya. Tapi setelah tahu caranya ya pelan-pelan alhamdulillah saya bisa tidur gitu ya. Itu pola tidur ya, karena asam lambung masih naik tadi atau cemas. Nah, itu yang perlu dibenahi. Nah, kalau udah bisa tidur, otomatis kita bisa bangun pagi ya, bangun pagi ya, ke masjid lah, sholat tahajud ke masjid, terus pulang ngaji apa segala macam itu ya. Itu salah satu pola hidup ibadah ya. Ibadah itu perlu diperbaiki, ini yang paling penting ya, ibadah itu perlu diperbaiki. Itu bagian dari pola hidup. Baca Al-Quran, kemudian ya baca zikir pagi dan petang itu ya, setelah subuh itu ya. Nah, baru kemudian jam 6 itu saya keluar rumah, sampai jam 7 itu saya berjemur, jalan-jalan di sekitar rumah ya, karena saya belum bisa pergi jauh waktu itu.
masih takut keramaian, takut dengar suara keras lah. Pokoknya cuma bisa jalan di sekitar rumah aja. Saya olahraga ringan itu ya. Kemudian selesai mandi, makan, istirahat ya, istirahat, jangan tiduran ya, jangan tiduran. Biasanya saya main di rumah tetangga itu dulu ya, main di rumah tetangga atau lakukan apalah yang kalian suka sampai siang hari. Azan sebentar ya. Nah, sampai di siang hari saya melakukan ibadah lagi ke masjid ya, sholat ya. Saya dulu sholat itu 5 waktu di masjid ketika saya baru bisa berjalan ya, sakit parah itu kan saya lama nggak bisa berjalan, pokoknya di dalam kamar nggak bisa pergi jauh. Waktu udah bisa pergi keluar rumah, saya itu sholat 5 waktu di masjid. Pokoknya perbaiki ibadah lah intinya itu ya. Siang hari sholat duhur di masjid, kemudian setelah itu biasanya saya tidur siang, tapi nggak usah lama-lama ya, cukup setengah jam aja ya, untuk menggantikan rasa kantuk yang semalam mungkin kebangun ya, sering kebangun itu ya. Tidur setengah jam itu bangun, terus kemudian ya terserah kalian mau lakukan apa lagi, lakukan apa aktivitas apa sampai sore hari, ke masjid lagi, pulang dari masjid ngaji lagi, baca Al-Quran, baca zikir pagi sore itu kan. Nah, karena apa? Karena biasanya menjelang maghrib ini sensasi berdatangan nih. Wah, udah mulai berdatangan nih. Nah, daripada mikirin sensasi, dia mendingan kalian baca Al-Quran atau apalah zikir itu ya, supaya hilang fokus ke sensasi-sensasi itu ya. Nah, sampai akhir maghrib ke masjid lagi, sholat di masjid lagi, pulang ke masjid lagi, sholat isya ya begitu. Dari pagi sampai pagi kegiatan saya itu cuma itu, karena dulu itu belum ada kegiatan apa-apa. Saya itu masih parah-parahnya ya cuma berusaha untuk melakukan pola hidup yang benar aja ya, nggak kerja, boro-boro untuk kerja ya, jalan aja ngos-ngosan. Waktu itu saya belum kerja, sampai sekarang pun saya nggak kerja sama orang ya, kerja sendiri itu ya, nggak bisa dipakai buat mikir keras ya, kerja sendiri aja ya. Nah, sebenarnya itu mudah teman-teman, pola hidup itu mudah, simple, cuma ya perlu kita telaten lah, rutin lah untuk perbaiki apa yang salah dengan pola hidup kita ya. Kayak pola tidur, mungkin ibadahnya yang masih bolong-bolong, sholatnya itu yang perlu diperbaiki. Kalau pola makan udah saya share ya di awal dulu itu ya. Untuk tambahannya ya mungkin ini, coba kalian kurangi main gadget ya. Kalau kalian seharian rebahan melototin HP itu ya, yang ada mata kalian sakit, leher kalian sakit, kelingan nggak sembuh-sembuh, kelingan parah itu ya. Yang masih suka kelingan, tolong main HP-nya dikurangi ya. Mending kalian keluar ngobrol sama tetangga, curhat atau apa. Nah, itu paling bagus sebenarnya ya. Ngobrol curhat itu bagus banget untuk penderita anxiety, biar kalian cepat sembuh. Olahraga juga, olahraga yang ringan-ringan saja, jalan kaki. Jangan kalian push up, sit up, apalagi maraton ya, jangan ya. Kalian cukup jalan kaki, berjemur di pagi hari itu udah bagus banget, seperti berkeringat itu ya. Kemudian apalagi ya, pola hidup ya, ya sebenarnya itu aja teman-teman, nggak ada yang wah apa yang perlu ya, cuma itu aja yang perlu diperbaiki ya. Apa-apa yang salah dalam hidup kalian itu diperbaiki, yang terutama tadi itu pola tidur ya. Ibadah diperbaiki ya. Iya, itu perlu diperbaiki ya, pelan-pelan. Nah, bulan berganti tahun, pola hidup saya juga terus berubah. Yang tadinya kalau siang hari itu gak ada aktivitas, cuma ya main apalah, sekarang udah bisa beraktivitas, udah bisa keluar, naik motor ya. Saya dulu nggak bisa naik motor, nggak bisa, saya setengah tahun nggak naik motor.
sekarang udah bisa naik motor, udah bisa jalan, udah bisa pergi jauh itu ya, keluar kota udah bisa. Saya sakit itu udah 4 tahun dari awal 2020 ya. Waduh, lumayan lama ya. Sekarang udah bisa beraktivitas ya, masih ada anxiety lah sedikit lah, itu yang paling susah ya, takut mati itu nggak hilang-hilang. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan ya, namanya sakit kayak gini ya berproses lah. Jadi itu teman-teman yang perlu kalian perbaiki ya. Nanti kalau ada tambahan akan saya buatkan video lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti komen di grup lah atau di channel saya ini ya. Cuma itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.